Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunda Denarimbi, saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan sebab-sebab yang akan kami bahas di sini ada 4. Yang pertama itu adalah pengertian pertumbuhan ekonomi sendiri. Yang kedua, sumber-sumbernya. Yang ketiga, teori serta tahapan dan cara menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Jadi, ketika suatu negara itu ingin mengalami pertumbuhan ekonomi, pastinya barang dan jasa itu sedang meningkat. Maka dari itu, pemerintah saat ini itu sedang berupaya untuk mendorong masyarakatnya agar menjadi seorang produsen ataupun pengusaha. Yang mana ini bertujuan agar barang dan jasa yang diproduksi tadi itu dapat meningkat sehingga perekonomian itu mengalami pertumbuhan. Begitu secara analogi atau kata-kata sederhananya. Jika teman-teman ingin pengertian secara teoritis, teman-teman bisa baca PPT yang sudah kami sajikan di atas ini. Nah, ada beberapa faktor untuk penunjang dari si pertumbuhan ekonomi ini. Yang pertama itu adalah kekayaan alam dan juga tanah. Dengan kekayaan alam dan tanah yang subur, kita dapat mengekspor hasil dari petani tadi. Contohnya beras. Kita bisa menjadi negara pengekspor beras ke seluruh penjuru dunia. Dengan itu dapat menentukan pertumbuhan ekonomi kita. Iya kan? Iya dong. Nah, yang kedua itu adalah jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerjanya. Dengan jumlah yang pasti, mutu penduduk yang berkualitas, dan tenaga kerja juga dapat diunggulkan, maka itu bisa mengalami pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya SDM yang unggul, adanya kreativitas, inovasi yang diciptakan oleh SDM, pasti secara tidak langsung gitu kan, kita bisa membuat suatu produk yang unik dan itu akan berimpact kepada si pertumbuhan ekonomi tadi. Nah, gitu ya secara logikanya, secara umum gitu. Nah, yang ketiga adalah teknologi. Dengan kemajuan teknologi itu tuh dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas dan dapat menghasilkan barang dan jasa tadi itu tuh meningkat. Contohnya begini, ketika kita buat kopi di rumah dengan kopi dari coffee shop, kopi yang kita buat itu hanyalah kopi manual, bubuk kopi ditambah gula, ya kan? Atau kopi bubuk yang sudah ada gula, terus kita kasih air, kita aduk, kita seduh, dan pasti rasanya itu sangat berbeda dengan kopi yang ada di kafe-kafe, ada yang di coffee shop. Nah, itu apa? Itu teknologi lah yang berperan. Dengan hasil kualitas yang enak gitu kan, kopi yang enak, minatnya banyak, lalu mengalami pertumbuhan keuangan di suatu coffee shop tadi, membuka cabang di mana-mana, secara tidak langsung itu pertumbuhan ekonomi di suatu negaranya itu sedang naik, begitu. Itu dari coffee shop ya, baru dari coffee shop. Belum dari perdagangan luar negeri, perdagangan yang besar ya. Dari hal yang terkecil aja kita lihat. Terus yang keempat adalah manajemen. Ketika negara memiliki manajemen yang bagus, ya kan, manajemen yang betul-betul bersih, sehat gitu, maka dapat mengalami pertumbuhan perekonomian di suatu negara itu. Terus yang kelima adalah kewirausahaan yang saya jelaskan di awal tadi. Pemerintah melakukan upaya mendorong masyarakatnya agar menjadi seorang pengusaha tadi, menjadi seorang produsen tadi. Karena banyak sekarang pemilik usaha itu rata-rata kebanyakan anak-anak muda. Maka anak-anak zaman sekarang ini sudah peka terhadap hal-hal yang
berbau cuan gitu. Karena memang di zaman sekarang itu berbeda dengan dahulu. Kewirausahaan zaman sekarang ini memang betul-betul berimpact kepada pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir adalah sistem sosial dan sikap masyarakatnya. Kalau kita selalu berpositif thinking dengan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia, maka itu juga akan mengalami pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Contohnya, kalau kita selalu diskriminasi terus-terusan, adanya demo-demo terus, apakah itu bisa membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia naik? Enggak kan? Bahkan itu dapat menghancurkan infrastruktur dari negara itu. Maka kita sebagai generasi muda, yuklah kita sama-sama naikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Budi Hasanah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi sumber pertumbuhan ekonomi ini saya dapat dari Bapak Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Beliau mengatakan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi ada 3, yaitu ekspor, tingkat konsumsi, dan investasi. Baiklah, masuk di ekspor. Kenapa sih ekspor ini bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi? Karena ekspor ini sangat berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena ekspor ini bisa memberikan devisa yang sangat besar. Oleh karena itu, ekspor ini tentunya juga secara luas ke berbagai negara akan memberikan peningkatan jumlah produksi yang besar dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu tingkat konsumsi. Kenapa tingkat konsumsi ini juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi? Karena tingkat konsumsi ini menjadi salah satu lajunya pertumbuhan ekonomi dan juga sekaligus sebagai indikator untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. Tingkat konsumsi ini kan yang mendasari adalah barang dan jasa. Tentunya semakin tinggi peningkatan barang dan jasa, maka semakin tinggi pula peningkatan industri akan jauh lebih baik. Yang ketiga yaitu investasi. Nah, investasi ini juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Karena investasi ini bisa memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan stok modal ini bisa dianggap sebagai salah satu pengeluaran dapat menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Materi selanjutnya yaitu mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Jadi teori-teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis. Dan yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran endogen. Baiklah, saya akan membahas yang pertama adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. Menurut Adam Smith, unsur pokok dari sistem produksi ini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan stok modal. Sumber daya alam yang tersedia adalah batas maksimum bagi pertumbuhan perekonomian. Menurut Smith, stok kapital mempunyai 2 pengaruh terhadap tingkat output total, yaitu pengaruh langsung berupa peningkatan kapital dan pengaruh langsung berupa peningkatan produktivitas. Teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik. Menurut teori neoklasik ini, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal, tingkat kemajuan teknologi. Menekankan tentang pentingnya peranan penguasa menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para penguasa merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat baruan atau inovasi dalam ekonomi. Wabarakatuh. Saya Nur Islamiati dari kelompok 3 akan menjelaskan teori aliran historis
dan teori aliran endogen beserta pertumbuhannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis. Karl Becher mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kota, kemasyarakatan, hingga dunia. Werner Somburg juga mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan perekonomian industri, hingga tahapan kapitalis. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi menurut aliran endogen. Dari pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Paul Romer pada tahun 80-an, teori ini memandang pertumbuhan ditentukan sistem dan mengatur proses produksi, bukan kekuatan dari luar sistem. Karena teori ini memandang pentingnya identifikasi dan analisis faktor yang berasal dari dalam. Dalam pertumbuhan endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan berkesinambungan dengan modal. Diasumsikan secara luas, termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan. Paul Romer menjelaskan 3 elemen dalam pertumbuhan endogen. Perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tahap pertumbuhan ekonomi. Dalam Economic Journal, Resto mengkonsepkan proses perkembangan menjadi 5 tahap utama dan setiap negara-negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya. Yang pertama, masyarakat tradisional. Dalam artian, masyarakat masih menggunakan cara-cara produksi yang relatif masih primitif, dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dicetuskan oleh pemikir yang tidak rasional, tetapi oleh kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Yang kedua, persyaratan untuk lepas landas. Tahap persyaratan lepas landas ini adalah masa transisi di mana ketika suatu masyarakat telah mempersiapkan dirinya atau dipersiapkan dari luar untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai kekuatan untuk terus berkembang. Yang ketiga, lepas landas. Tahap lepas landas merupakan berlangsungnya perubahan besar dan drastis dalam masyarakat, misalnya revolusi politik, revolusi ekonomi, ataupun perkembangan inovasi teknologi dan output produksi. 4. Gerakan ke arah kedewasaan. Gerakan ke arah kedewasaan ini disebut juga masa sesudah lepas landas. Di masa ini, masyarakat udah mulai efektif menggunakan teknologi modern pada sebagian besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Yang kelima, masa konsumsi tinggi. Tahap konsumsi tinggi yaitu di mana perhatian masyarakat lebih menekankan kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi pada produksi hingga coraknya lebih konsumtif. Oke, di sini kita akan kembali berhitung-hitung. Berhitungnya nggak payah kok, mudah. Kita hanya mengikuti rumus, lalu kita masukkan angka, baru kita dapat angka pertumbuhan ekonomi itu. Nih, jadi di sini ada tabel menunjukkan data 2013 hingga 2017. Itu bisa teman-teman lihat, itu dalam miliaran rupiah, 8,2 M sampai 10,7 M. Ya, kita akan masukkan angkanya. Nah, di sini pertanyaannya, tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2016. Teman-teman bisa dilihat, 8,6 ini didapatkan dari PDB tahun 2014, 8,6 M. Lalu dimasukin lagi, kurang 8,2 ini. 8,2 ini didapatkan dari PDB tahun 2013 karena pendapatan real tahun sebelumnya. Ya teman-teman. Lalu dibagi dengan pendapatan real tahun sebelumnya lagi, 8,2 M. Dikali 100% dapatlah 5,2%. Begitu seterusnya. Hingga 2016 dapatlah tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negaranya 5,1%. Nah, untuk rata-rata 3 tahun terakhir 2014, 2015, 2015 hingga 2017 dapatlah 6,8%. Nah, di sini 2017 saya titik-titikan, saya blank-blank-blankan karena itu termasuk soal teman-teman nanti. Oke? Jangan lupa diisi. Nomor 1 sangat mudah dan gampang.